Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal, kepada yang kami hormati Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal, kepada yang kami hormati Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal, yang kami hormati para guru dan dewan yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi Matsama MAN 1 Tegal tahun pelajaran 2021-2022, yaitu tentang sejarah MAN 1 Tegal. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal yang dulunya MAN Babakan Libasul Tegal tidak terlepas dari ikatan historis Yayasan Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Libasul Tegal, disebabkan bentuk perwujudan rasa tanggung jawab yang mendalam di dunia pendidikan dan para alim ulama di kalangan pondok pesantren yang ikut berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, terutama berjuang fi sabilillah. Adapun pendiri Pondok Pesantren Tholabah Babakan Libasul Tegal untuk periode pertama sejak tahun 1916 sampai dengan 1935 Masehi dipimpin oleh Ki Haji Mufti bin Salim, dibantu oleh Ki Haji Anwar dan Ki Haji Abdul Rahim, dengan menyelenggarakan pengajian baik Bandungan maupun Sorga. Di tengah ketekunan, keuletan, dan kesemangatan dia dalam proses pembelajaran, pada tahun 1935 Masehi beliau wafat dengan meninggalkan seorang istri dan 9 anak, di antaranya yang pertama Kiai Haji Maksum Mufti, wafat tahun 1914 Masehi. 2. Kiai Haji Muhammad Safi Mufti, wafat tahun 1997 Masehi. 3. Kiai Haji Isa Mufti, wafat tahun 1982 Masehi. 4. Nyai Haji Zakariah Mufti, wafat tahun 1991 Masehi. 5. Kiai Haji Abdul Malik Mufti, wafat tahun 2000 Masehi. 6. Kiai Haji Bedi Mufti, wafat tahun 1984 Masehi. 7. Nyai Mutimah Mufti, wafat tahun 1995 Masehi. 8. Ki Haji Fazil Mufti, wafat tahun 1988 Masehi. 9. Ki Haji Sofan Mufti, wafat tahun 1995 Masehi. Adapun periode kedua sejak tahun 1935 sampai dengan 1947 Masehi, setelah Kiai Haji Mufti wafat, Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah dipimpin oleh Kiai Haji Maksum dan Kiai Muhammad Safi, dibantu oleh Haji Abdul Rahim dan Kiai Dahan Anwar. Pada masa periode kedua, perkembangan pondok pesantren mengalami peningkatan dan sistem pendidikan klasikal menjadi tingkatan-tingkatan. Periode ketiga, sejak tahun 1947 sampai dengan 1982 Masehi, diteruskan oleh Kiai Haji Isa Mufti dan Kiai Abdul Malik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren. Maka didirikan pendidikan berbasis pengetahuan agama, yaitu Madrasah Diriyah Sanawiyah, sekarang Madrasah Sanawiyah, yang dipimpin oleh Kiai Haji Bedi Mufti, dan Madrasah Diniyah Mu'allimat dipimpin oleh Kiai Muslim Maksum BA. Kemudian didirikan dan dikembangkan pendidikan yang berbasis pengetahuan umum, di antaranya Madrasah Menengah Pertama atau MMP dan Madrasah Menengah Atas
MMA yang dipimpin oleh Kiai Haji Sofwan Mufti BA. Adapun periode tahun 1982 diganti oleh Kiai Abdul Malik Mukti. Namun beliau wafat tahun 2000 Masehi sehingga diteruskan oleh para cucunya. Perkembangannya selanjut berdasarkan usulan Permen Penegakan MMA tertanggal 1 Maret 1968 yang ditandatangani oleh Ketua Pengasuh Pondok Pesantren Bapak Kiai Haji Isa Mufti dan Kepala MMA Bapak Kiai Haji Sofwan Mufti BA, dan surat keputusan Menteri Agama nomor 81 tahun 1968 tertanggal 19 April 1968 TMT 1 Januari 1968. Maka Madrasah Menengah Atas MMA berubah menjadi Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri atau MAAIN dengan pejabat sementara kepala terpilih atas nama pejabat Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tegal, yaitu Bapak RM Khalid. Walaupun sudah resmi penegrian di bawah naungan Departemen Agama, sedangkan kondisi mudahnya dari kalangan santri dan masyarakat sekitarnya pada akhir tahun pelajaran 1979-1980 MAAIN dengan izin Allah SWT memiliki tanah seluas 2.580 meter kubik atas usulan dan kerja keras kepala sehingga dapat tanah Tengok Carip. Berkat tukar tambah letak di sebelah timur Duku Babakan dengan tanah yang dibeli BP3 MAAIN dengan luas 9.200 meter kubik, mulai dibangun 3 lokal dan 1 ruang kantor bantuan dari Departemen Agama. Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri terus disandang sampai tahun 1975. Berdasarkan SK Menteri Agama nomor 18 tahun 1975, MAAIN berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN TMT tertanggal 1 Januari 1975. Secara historis, MAN 1 Tegal menurut sumber merupakan MAN tertua di Indonesia setelah MAN Menteng Jakarta Pusat. Itu artinya MAN Babakan merupakan MAN tertua di Jawa Tengah. Dalam ini MAN Babakan pernah menjadi pusat alat ujian tingkat 1 Jawa Tengah yang meliputi wilayah Pekalongan, Kalibeber, Banyumas, Cilacap, Wonosobo. Adapun MAN Babakan Liba Tegal dalam perkembangannya atas kebutuhan masyarakat pendidikan kemudian membuka kelas jauh atau filial. Yang pertama adalah filial Brebes di Kompleks Islamia Center pada tahun 1983-1984 yang kemudian dinegerikan pada tahun 1996 dengan kepala Bapak Dr. Das Nur Salim yang sekarang menjadi MAN 1 Brebes. Kedua, filial Kota Tegal di Jalan Kemuning Tegal pada tahun 1994-1985 dipimpin oleh Dr. Andes Mustajab yang sekarang menjadi MAN Kota Tegal. Yang ketiga, di Laren dipimpin oleh Dr. Israel yang sekarang menjadi MAN 2 Brebes. Dalam rangka pengembangan madrasah berkualitas, Departemen Agama memilih guru-guru yang berkualitas, berprestasi, berdedikasi tinggi untuk mengemban pucuk kepemimpinan di MAN Babakan Liba Tegal. Di antaranya 1. Kiai Haji Sofwan Mufti BA, Bapak Ahmad Kurdi BA, Bapak Dr. Haji Muslih Maksum, Bapak Dr. Haji Mubasir Dahlan MAG, Bapak Dr. Haji Mudasir Masuk MAG, Bapak Haji Bukhari Asaki, Bapak Dr. Haji Syaifuddin MPD, kemudian Bapak Dr. Haji Kamaluddin MM, dan Mbak Ibu Dr. Haji Nurati MS MPD dari tahun 2018 sampai sekarang. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Indonesia KMRI nomor 8/19
tahun 2007 tentang perubahan Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah, Man Babakan Liba Sing Tegal berubah menjadi Man 1 Tegal tertanggal 3 Oktober 2017 ditandatangani oleh Menteri Agama yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Keberadaan Man 1 Tegal pada era sekarang dipimpin oleh Dr. Anda Hajah Nurati MPD di bidang sarana. Ada 41 kelas, gedung perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, keterampilan elektro, keterampilan otomotif, keterampilan tata busana, keterampilan tata buka, gedung serbaguna, An-Nur. Adapun dengan bidang kurikulum, Man 1 Tegal kurikulum 2013 revisi dan penilaian HOTS. Jumlah guru ada 91 orang, S2 11 orang, dan S1 80 orang. Adapun program studinya, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, agama. Adapun bidang kesiswaan sejumlah 1.421 orang. Bidang humas dengan pelayanan prima yaitu salam sapa dan pengelolaan website madrasah. Man 1 Tegal memiliki semboyan 3 in 1, membentuk siswa memiliki ilmu pengetahuan umum yaitu IPA, IPS, kemudian ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih usul fikih, akhlak tasawuf, ilmu kalam, bahasa Arab dan lain sebagainya, dan pengetahuan keterampilan yaitu keterampilan otomotif, tata busana, tata buka, elektro, TKJ di bawah naungan Man 1 Tegal. Anak-anakku yang kami hormati, adapun visi madrasah Aliyah Negeri Tegal sebagai lembaga pendidikan menengah bersertifikasi Islam perlu mempertimbangkan harapan peserta didik, orang tua peserta didik, lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat dalam merumuskan visinya, yaitu ulil albab Man 1 Tegal. Ulil albab unggul, ilmu ilmiah, amal Islamiyah, bermartabat dan berakhlakul karimah. Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal juga diharapkan merespon perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Era informasi dan globalisasi yang sangat cepat, Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal ingin mewujudkan harapan dan respon dalam visi berikut. Indikator visi: terwujudnya madrasah unggul prestasi akademik dan akademik serta berkualitas baik tenaga edukatif, tenaga pendidikan dan peserta didik nuansa akademis dan religius. Terwujudnya madrasah berkualitas 8 standar pendidikan. Terwujudnya generasi Islam yang berilmu yang dapat bermanfaat bagi dirinya, agama, bangsa dan negara. Terwujudnya generasi Islam yang dapat mengaplikasi ilmu ilmiah dan amal Islamiyah. 5. Memiliki ketangguhan dan kemandirian dalam menghadapi tantangan serta hambatan. Terwujudnya generasi Islam yang memiliki jati diri, karakter kebangsaan dan religius. Membentuk generasi Islam yang santun dalam bertutur dan berperilaku serta berakhlakul karimah. Berikutnya, misi Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal. 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas yaitu 8 standar pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. 3.
mewujudkan pembentukan karakter Islam yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. 4. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pendidikan dan kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. 5. Mewujudkan gerakan Islam yang dapat mengaplikasi ilmiah dan amal Islamiyah. 6. Mewujudkan belajar dan pembiasaan akhlak mulia dan menjalankan ajaran agama Islam. 7. Mewujudkan jati diri yang terhormat, karakter kebangsaan dan religius. 8. Mewujudkan peserta didik yang profesional di bidang keterampilan. 9. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Anak-anakku yang kami hormati, berikutnya adalah tujuan madrasah. Secara umum, tujuan pendidikan madrasah Aliyah Negeri Tegal adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Bertolak dari tujuan umum pendidikan dasar tersebut, Madrasah Negeri 1 Tegal mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Memajukan madrasah yang unggul dan berkuat dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. 2. Mengoptimalkan proses belajar yang berkualitas dengan menggunakan model belajar discovery learning, problem based learning, project based learning, dan penilaian berbasis komputer dan bernuansa HOTS. 3. Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat sadik melalui layanan bimbingan dan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. 4. Membiasakan penanaman perilaku Islami di lingkungan madrasah. 5. Meningkatkan prestasi akademik peserta didik bidang akademik dengan nilai rata-rata 80. 6. Mewujudkan peserta didik yang pencapaian nilai tertinggi pada tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, UNBK, AKM, berbasis CBT, dan penilaian HOTS, serta lulus 100%. 7. Mewujudkan peserta didik yang memiliki harga diri yang terhormat, karakter kebangsaan dan religius. 8. Meningkatkan prestasi akademik peserta didik di bidang seni dan olahraga, yaitu KSN lewat kejuaraan dan kompetisi. Adapun struktur tenaga pendidikan dan kependidikan. 1. Kepala Madrasah Dr. Anda Haji Nurhati MPD. 2. Wakil Kepala Bidang Akademik Haji Amr SAG MAG. 2. Bidang Kesiswaan Ari Aprianti SPD. Bidang Sarpras Imam Safi SPD Engineering. 4. Bidang Humas Riana Sofia Permana SPD. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya adalah tentang kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun struktur kurikulum, beban belajar per mata pelajaran per pekan. Untuk peminatan IPA, beban belajarnya 51, kelas 10, kelas 11 51, kelas 12 51. Adapun mata pelajarannya, kelompok A umum, pendidikan agama Islam, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam. 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 3. Bahasa Arab. 4. Bahasa Indonesia. 5. Matematika. 6. Sejarah Indonesia. 7. Bahasa Inggris. Kelompok B umum, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, prakarya dan kewirausahaan.
Dan keempat, muatan lokal, yaitu bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa dan taklim muta'alim. Kelompok C, peminatan. Peminatan akademik. 1. Matematika, 2. Biologi, 3. Fisika, 4. Kimia. Kemudian mata pelajaran pilihan atau dosen atau pendalaman minat dan atau informatika. 1. Yaitu ekonomi. Kemudian untuk peminatan IPS, beban belajarnya ada 51 jam kelas 10, kelas 11 51 dan kelas 12 51. Adapun mata pelajarannya, kelompok A umum. 1. Pendidikan agama Islam, terdiri dari alur hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam. 2. Pendidikan bangsa dan keluarga negara. 3. Bahasa Indonesia. 4. Bahasa Arab. 5. Matematika. 6. Sejarah Indonesia. 7. Bahasa Inggris. Kelompok B atau umum. 1. Seni budaya. 2. Pendidikan jasmani olahraga. 3. Prakarya dan kewirausahaan. 4. Muatan lokal, yaitu bahasa daerah dan taklim muta'alim. Kelompok C, peminatan. 1. Geografi. 2. Sejarah. 3. Sosiologi. 4. Ekonomi. Mata pelajaran pilihan, lintas minat dan atau pendalaman minat dan atau informatika, yaitu kimia dan biologi. Yang ketiga, peminatan keagamaan. Bebannya sama 51, kelas 10, kelas 11 51 dan kelas 12 51. Kelompok A umum, pendidikan agama Islam, terdiri dari Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam. 2. Pendidikan bangsa dan keluarga negara. 3. Bahasa Indonesia. 4. Bahasa Arab. 5. Matematika. 6. Sejarah Indonesia. 7. Bahasa Inggris. Kelompok B umum. 1. Seni budaya. 2. Pendidikan jasmani dan olahraga. 3. Prakarya dan kewirausahaan. 4. Muatan lokal, yaitu bahasa daerah dan taklim muta'alim. Kelompok C, peminatan. Peminatan akademik, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, bahasa Arab. Mata pelajaran pilihan lintas minat dan atau pendalaman minat dan atau informatika, yaitu ekonomi. Kegiatan pembelajaran. Pertama, kegiatan pembelajaran dilaksanakan setiap hari mulai dari jam 6.30, yaitu tadarus Al-Quran dan Asmaul Husna, sampai 14.15 untuk hari Senin sampai Sabtu. Sedangkan dari Jumat jam 6.30 sampai 11.00 waktu Indonesia. 2. Kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan mulai pukul 15.30 sampai 16.30. Untuk ekstra pramuka PKS PKKIR untuk hari Jumat, sedangkan ekstra keagamaan dan tahfidz pada hari Ahad mulai jam 8 sampai jam 12. Dan untuk ekstra olahraga dilaksanakan pada hari Rabu mulai jam 14.30 sampai 16.30. Kemudian kegiatan berbasis CBT dan berbasis soal hot, baik harian, tengah semester, pas, dan rangkaian ujian. 4. Kegiatan remedial bagi peserta yang belum bisa memenuhi kompetensi dari ketuntasan belajar minimal yang tertentukan. Kriteria kenaikan kelas. 1. Menyelesaikan seluruh pembelajaran dan 2 semester. 2. Predikat sikap minimal B. 3. Predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik. 4. Tidak memiliki lebih dari 2 mapel yang masih capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. 5. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 10%. Kebijakan mutu dan sasaran mutu. 1. Kebijakan mutu masalah tegak tahun belajar 2021-2022 membentuk cendekian musim yang cerdas, berprestasi, bermartabat dan berprima, mewujudkan ilmu yang berilmiah, amal istiqomah dan kehidupan sehari-hari. 4. Memberikan pelayanan prima pada semua kegiatan dalam rangka mewujudkan 5 nilai budaya kerja. 5. Melaksanakan pendidikan kata sifat dan pengembangan profesi guru. 6. Mengedepankan prestasi yang berkualitas dalam akademik dan non-akademik. 7. Membangun sikap adaptif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan berakhlak prima. 8. Membentuk madrasah ramah anak. Sasaran mutu. Tercapainya prestasi berkualitas baik provinsi, nasional, internasional, bidang akademik maupun non-akademik. Tercapainya pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tercapainya penilaian berbasis CBT baik penilaian PAS, PAT, UNBK.
program pengembangan madrasah dan prioritas penunjang pelajaran, pelaksanaan muhadzatsah yaumiyah untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris menggunakan online dalam Asdata Madrasah. Demikian untuk materi sejarah kurikulum Man Satu Tegal dalam rangka Amat Sama tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih perhatian Muhammad Assalam. Semoga dalam pertemuan yang memerintah kita semua menjadikan yang manfaat dunia dan akhirat. Usikum wa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.